Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, melanjutkan kajian kita. Maka pada pagi hari ini kita awali dengan membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tertera sebagai nomor 11532. Bunyinya atau matannya adalah: Inna aswa'an nasi sariqatan. Sesungguhnya seburuk-buruk pencuri adalah alladzi yasriqu salatahu, orang yang mencuri salatnya. Inna aswa'an nas, seburuk-buruk manusia yang mencuri adalah orang yang mencuri salatnya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriquha. Mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriquha, bagaimana orang yang mencuri salat itu? Beliau menjawab, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Orang ini tidak menyempurnakan ruku'nya dan sujudnya. Satu. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Tabrani, tercatat sebagai hadis 12781. Matannya saja kita bacakan. Kana Rasulullah SAW idza raka'a istawa. Rasulullah SAW itu apabila beliau ruku' istawa, maka anggota tubuh beliau itu lurus. Falau subba ala zahrihil ma', jikalau andai subba dituangkan di atas punggung beliau itu air, lastaqarra, maka air itu akan tenang, tidak tumpah. Itu hadis kedua. Yang ketiga, hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa Al-Wahhab Al-Juhani berkata, dia melihat ada seseorang la yutimmu ruka'ahu wala sujudahu. Ada seseorang yang tidak menyempurnakan rukuk sujud. Selesai salatnya, berkata salah seorang sahabat Nabi namanya Huzaifah Al-Yamani, ma salaita. Kata Huzaifah, salah seorang sahabat Nabi, engkau tidak salat. Ada orang salat, rukuknya tidak selesai, sujudnya tidak beres. Nampak di si Huzaifah. Kata Huzaifah kepada orang itu, ma salaita, engkau tidak salat tadi. Lau mutta ala ghairi sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai jikalaunya engkau mati di atas, tidak di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis yang lain berbunyi, la tuji'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fi ruku' wa sujud. Tidak sah salat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya dan dalam ruku' dan sujud. Itu kira-kira beberapa hadis yang kita awali. Nah, mari kita pahami.
Bapak dan Ibu yang berhadir, kaji kita hari Selasa subuh yang lalu, antara lain isinya adalah setelah membaca surat dalam salat, yakni setelah Al-Fatihah dan Amin membaca surat, kesimpulannya kita disunnahkan untuk diam sebentar. Jangan menyambung bacaan surat dengan takbir. Misal kita baca ayat. Di antara ayat yang kita baca itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allahu akbar. Allahu akbar. Atau model ayat yang dibaca oleh Syekh Imam kita tadi, Al-Qari'ah. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahu akbar. Batali. Jadi diamlah sejenak setelah membaca surat, baru bertakbir. Sebagaimana tidak boleh kita talikan, kita sambung. Setelah waladhdallin, amin, langsung baca surat, diam sejenak. Itu yang pertama kaji kita hari Selasa subuh yang lalu. Yang kedua, ada di antara sekian orang yang salat ketika membaca takbir untuk ruku, namanya kan takbiratul intiqal. Intiqal artinya perpindahan dari satu rukun ke rukun yang berikutnya. Intiqal. Intaqala yang taqilu intiqal. Kalau takbir pertama, lah tahu kita namanya takbiratul ihram. Intikal adalah takbir yang diucapkan untuk perpindahan dari rukun yang satu ke rukun yang berikutnya. Semua perpindahan rukun-rukun salat adalah dengan mengucapkan takbir, kecuali ketika bangkit dari ruku', namanya tasmi'. Dan ketika mengakhiri salat, salam. Di luar itu, perpindahan-perpindahan dengan takbir. Sehingga dinamailah dengan intiqal. Membaca takbir itu, menurut apa yang saya pelajari dari guru-guru, dari ulama-ulama yang pernah pula saya belajar dengan dia, juga dari kitab-kitab yang kita pelajari termasuk yang saya bawa ini, takbir intikal itu dibaca dalam proses perpindahan. Jadi kalau rukuk, semenjak akan rukuk, berakhir sebelum rukuk. Bukan dibaca ketika rukuk, bukan dibaca ketika sujud, bukan dibaca ketika duduk, tapi ketika proses pindahnya itu. Allahu Akbar, selesai tiba rukuk. Allahu Akbar, selesai sebelum sujud. Bukan di sujud. Dari sujud ke duduk, Allahu Akbar, duduk ke lapas. Ada orang itu saya tidak tahu, dibacanya takbir ketika lah sampai di rukuk. Lah mantap posisinya di bawah takbir. Boleh ya, guru? Boleh ngeri? Boleh ya? Halo? Lagi kan? Anggap saya ke situ tuh kiblat. Allahu Akbar. Baca rukuk atau bacaan
pindah. Dibayarnya, dibayar di kerajuannya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bacaan i'tidal atau bacaan bangkit rukuk? Ada orang tak kaya itu, tapi mau nak tahu siapa orangnya. Namanya intikal, perpindahan. Antah ambo nak salah paham, antah orang tu nombor tua, mau tak tahu. Tapi sejauh apa yang mau pahami, yang mau pelajari, yang mau baca-baca, yang mau telaah, masih tahu, masih ingat bawa referensi yang mau baca, kitab-kitab yang merujuk. Tarik kesimpulannya adalah bacaan intikal itu kita ke proses awal perpindahan sampai sebelum masuk rukun, berakhir sampai masuk rukun berikutnya. Kalau ikut dikecilkan kekeliruan, tak berani kita. Kalau tak berani, ya, ilmu kita tak sampai lo mengelirukan orang. Tapi sejauh apa yang kita ketahui, intikal tu bacanya seperti itu. Satu yang boleh cuma takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram boleh 3 cara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar 3 cara. Tapi intikal tidak, cuma intikal. Kalau dari tagak ke rukuk, dibaca di rukuk menjadi baca rukuknya. Jadi bacaannya sebenarnya sejak awal Allahu Akbar. Nah di rukuk beko lah tenang, lah tumak ninah, diam sejenak. Antara dua gerakan tenang, sekedar membaca 1 kali tasbih namanya tumak ninah. Beko baru Subhana Rabbiyal Azim. Ada 9 bacaan rukuk. Yang paling pendek, yang paling apa? Nah, cok dibaca Subhana Rabbiyal Azim. Halo? Yang paling pendek, yang paling apa? Yang paling cok dibaca Subhana Rabbiyal Azim. Itu menyepui kaji ke petang. Kini kita sambung. Rukuk itu artinya inhina, membungkuk dan menunduk. Membungkuk, menunduk itu artinya. Secara bahasa raka'ah itu artinya membungkuk, menunduk. Jadi orang yang membungkuk adalah orang yang menunduk, namanya raka'ah. Dalam salat bukan sekadar membungkuk, bukan sekadar menunduk. Tapi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis-hadis yang kita baca. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau rukuk punggung beliau itu datar, lurus, kepala tidak ditakuan, tidak dicungayihan. Cungayih tahu? Datar. Mata terserah mau ke mana. Yang penting punggung datar. 2 telapak tangan di atas lutut. Jari-jari direnggangkan seakan menggenggam. Seakan menggenggam. Tangan tidak dibengkokkan dan tidak dikatupkan. Dibengkok, tidak dikatupkan. Tidak di atas paha dan tidak di betis. Di lutut seakan bersitumpu. Yang tidak seperti itu namanya sirqah, pencuri paling ulung. Kalau dapat bahasa Minangnya pencilok lah. Dalam hadis yang kita baca tadi, inna aswa, seburuk-buruk, sejahat-jahat.
Aswak tu seburuk-buruk, sejahat-jahat sadiqah. Jadi sejahat-jahat manusia, seburuk-buruk manusia pencuri adalah alladzi yasriku salata. Manusia yang mencuri salatnya. Bagaimana salat? Tidak sempurna. Tidak sempurna ruku'nya. La yutimmu ruku'aha. Dia tidak menyempurnakan ruku'nya wala sujudaha. Kita cuba praktekkan. Mudah-mudahan batu. Mudah-mudahan batu. Ini nampak? Lagi nampak? Malah kamu kaduk. Anggap saya ke situ. Punggungnya datar. Kalau ikut namanya mencingai. Kalau ikut menekua. Lurus. Mata terserah. Telapak tangan bersetumpu. Tangan dikerakkan. Saya akan mengenggam. Sudah, aman. Dia nampak? Halo? Semua posisi ya. Tahu. Aman. Jangan mengkoro. Lurus saja. Takbir ke bawah. Allahu Akbar. Selesai. Jangan dikolo. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu tidak intikal namanya. Tidak intikal. Alun, Allah. Assalamualaikum. Allah. Andaikan diletak, ditumpahkan subba, ditumpahkan, andaikan ditoyongkan air ke punggung Rasulullah, subba ala zahrihil ma', dituangkan air ke punggung Rasulullah itu, lastaqarra, air itu tenang. Andai begitu datar punggung beliau. Beliau pernah rukuk dalam salat malam sepanjang surah Al-Baqarah. Tak panik-panik, tak sakit. Sebab rukuk beliau betul. Rukuk beliau mantap, pas. Sepanjang surah Al-Baqarah. Jangan tiru lah, tak kata tiru. Yang beliau baca dalam riwayat ketika itu Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Beliau ulang itu. Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Beliau ulang sepanjang surah Al-Baqarah 286 ayat, 2,5 juz. 2,5 juz. Berarti lama rukuk beliau. Kalau Rasulullah tu salat sendiri. Tapi kalau beliau memimpin salat, beliau menenggang dan menimbang. Menenggang dan menimbang. Bacaan surat beliau menimbang dan menenggang. Rukuk beliau menenggang dan menimbang. Kadang beliau pendekkan, kadang beliau panjangkan. Beliau mencelak kondisi jamaah. Tapi kalau Nabi salat sendirian, tidak tahu sampai bangkak kaki beliau. Untuk beliau sendiri, ada salah seorang sahabat yang ikut salat beliau. Itu sahabatnya ikut malam. Jadi kalau kita ikut, berarti kita harus mengikuti yang menjadi imam. Tapi kalau kita menjadi imam orang banyak, harus memperhatikan orang banyak. Itu rukuk tidak panik. Posisinya pas. Benar pas, posisinya pas, tidak panik. Tangan kau bikolo lah kaji, apa kau mangko atau mangko. Kuat.
Walaupun ambo ndak mau ku pengguang ambo menui ambo lurih pengguang ambo. Betul lah lama-lama ndak masalah. Bonjek-bonjek ndak masalah. Tapi kalau ndak lurus lai, kalau lama ko modenya atau biko atau ke bawah, ndak lurus lai. Ini mantapnya tu. Kemudian tumak ninah, tumak ninah. Tumak ninah itu adalah diam sebentar antara dua gerakan selama satu tasbih. Kawah kan? Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Diam sebentar tu. Salam mau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Itu namanya tumak ninah. Ini tak tumak ninah kau adalah Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Samillahu alhamdulillah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Kira begitu. Bantu ke cik guru ambo. Ko mana manhaj wa manhab wa nak jadi ke cik guru ambo bantu. Sampai ranji guru ambo ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya jauh ber. Halo. Lagi kan? Itu cara rukuk ke bawah. Siapa yang tidak sempurna dan tidak lurus sulbinya pungguangnya, sirkah, sarikatan, pencuri. Dan siapa yang mendului imamnya, ditukar kepalanya, ancaman dengan kepala keledai. Pencapek. Jadi untuk itu, kita sebagai makmum, selesai manalah imam tu ke bawah, baru mengari. Tidak boleh mendului imam. Kami imam pun kadang-kadang suka memancing orang belakang. Sehingga akibatnya orang belakang dulu bawah. Di situlah paralelnya kita mamatui introspeksi, mengkaji-kaji tata cara salat berjamaah. Kalau tata cara salat sendirian aman misalnya, tapi tata cara salat berjamaah, kepatuhan kita kepada imam itu penting. Innama ju'ilal imam liutamma bih. Sesungguhnya hanya saja imam itu diangkat untuk diikuti. Siapa yang mendului imam ketika rukuk, diancam kepalanya ditukar menjadi kepala keledai. Siapa yang tak sempurna, pencuri. Kalau ada gambaran-gambaran. Nah, kalau kita salat berjamaah, yang menjadi pedoman kita adalah saf di muka kita, sebab kita tidak mencari imam. Yang menjadi pedoman kita saf di muka. Saf di muka mencari imam. Sehingga dalam kaji-kaji kita dengar imam itu tak boleh mandok. Sebab di masjid entah di mana mandok imam. Mihrabnya ketik, menyuruh kalam. Aku mimbar, aku sesuai untuk imam tu seketik lapang. Mandok. Imam ku ditiru, dicontoh, diikuti mandok ke situ. Ke belakang lapang lah. Namedo ke belakang sampai tidak temui ke belakang. Silakan imam kamu. Ikut ke belakang sampai imam menyuruh sini. Saya ni keceliak orang, saya ni ketiru orang. Ikut kritikan kita. Mudah-mudahan terangah di orang lain dengan tayang itu. Pernah mau tukar ketika itu masih salah seorang pengurus. Ke belakang seketik angkat lapik ke belakang supaya nampak di orang belakang. Yang ke muka masih lapangnya. Biku besoknya ke muka lu boleh. Cuma Malaya aja dia. Pernah guru Malaya? Banyak. Betul boleh. Setiap kita ansua hanya garik lah ke muka.
Anan jadi tugas kita dah selesai. Jadi inti kajiwa satu, sempurnakan rukuk, luruskan punggung. Kemudian baca takbirnya takbir intikal. Jangan dibaca takbir itu ketika lah dalam rukuk. Sebab dalam rukuk itu bacaannya subhana rabbiyal azim, minimal itu. Dan rukuk itu bertumak ninah, tumak ninah. Anan tumak ninah as-sukut bainal harakatain. Diam sebentar antara dua gerakan ke bawah, gerakan ke teh. Itu salah satu definisinya di antara skema definisi. Diam sebentar, bisa mangko, bisa kateh, setelah bisa kateh. Jangan dipetangkan mana, sebab itu ada kelapangan. Nah. Allahu Akbar. Diam sebentar tu ah. Dalam diam tu kita baca subhana rabbiyal azim. Diam sebentar. Antara dua gerakan ke bawah, gerakan ke atas, diam. Gerakan ke bawah, diam. Gerakan ke atas, diam antara dua gerakan tu sebenarnya diam, tenang. Sekedar membaca minimal satu kali tasbih. Tasbih. Lah. Oh, mantan anak sekolah oh. Enggak. Sahabat-sahabat Nabi begitu sangat memperhatikan salat itu. Sampai ada seseorang salat, engkau kalau seperti ini tidak salat. Tentu dengan bahasa yang bijak. Sebab ada orang bahasa patah hampik tu. Ini patah hampik tahu. Patahan ko, bila celip patah habis. Lari orang ini. Dipanggil orang, diajar orang, tunjuk orang dengan cara-cara baik. Nabi juga pernah manggil sahabat yang salah dalam salatnya, diperbaiki Nabi. Bagaimana mestinya salat yang sebenar, termasuk rukuk. Itu yang disampaikan oleh Huzaifah. Kalau mau reko salat engkau lain salat lah. Engkau lain salat lah. Dan kalau engkau seperti engkau tarwih, engkau tidak dalam sunnah Nabi. Mati engkau mati tidak dalam sunnah Nabi salatmu. Itu rukuk. Kalau rukuk tadi membungkuk, menunduk. Sisi pandang hikmahnya, rukuk membungkuk itu tanda ketundukan kita, tanda kepatuhan kita kepada Allah yang Maha Agung. Sehingga dalam rukuk itu azim dibaca. Azim kan maha besar, maha agung, azim. Subhana rabbiyal azim. Bacaan rukuk itu ada kira-kira 9 lebih kurang. Boleh kita pilih. Kata beliau-beliau para ulama kita, bagusnya kita variasikan. Di salat iko dibaca. Beko tiba salat cek lain, baca lain. Minimal 3 kita pastikan. Supaya jangan itu ke itu sentarwi. Sebab kalau itu ke itu sentarwi nanti otomatisnya. Terkadang bacalah subhana rabbiyal azim. Boleh wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau subuhun Qudusun Rabbul Malaikati wa Ruh. Itu baca rukuk. Atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kalau 3 repeat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau subuhun Qudusun Rabbul Malaikati wa Ruh.
atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili. Khusus nan terakhir ko subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili, dalam beberapa riwayat hadis beliau baca ko semenjak turun surat iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tauba. Dalam rangka melaksanakan perintah ko ketika rukuk, ketika sujud, maka beliau sering baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili. Sampai beliau meninggal, kata isteri beliau. Surat itu turun di Makkah ketika Haji Wada. Haji Wada Zulhijjah. Beko di bulan Rabi awalnya tahun berikutnya beliau meninggal. Jadi 3 bulan lebih kurang. Beliau sering membaca ketika rukuk dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili, dalam rangka melaksanakan perintah perintah sabbih, bertasbihlah, memuji Tuhanmu, minta ampunlah dan tobatlah. Bacanya subhanakallahumma tasbih wa bihamdika tahmid Allahumma fili istighfar. Ya, subhanakallahumma rabbana, atau nanggap panjang seketik boleh. Allahumma laka raka'tu, ya Allah, untukmu aku rukuk, wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, dan kepadamu aku berserah diri. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a laka sam'i, khusyuk tunduklah untukmu pendengaranku, wa basari penglihatanku, wa mukhi benak tengkorakku, wa azami dan tulang belangku, wa asabi dan urat-urat saraf. Panjang. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a laka sam'i wa basari wa azami wa mukhi wa azami wa asabi. Tidak ada pek, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi untuk tahu saya. Atau lebih panjang lagi Jojo. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azami wa asabi lillahi rabbil alamin. Panjang. Panjang mana? Dalam salat malam beliau membaca lama sekali subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maha sucilah Allah zil jabarut, ia memiliki keperkasaan, kekuasaan dan kekuatan. Al malakut kerajaan, al-kibriya kebesaran, al-azama keagungan. Itu yang boleh ulang-ulang lama sekali. Itu kita sampaikan supaya kita yang belum tahu gitu. Bahasa baca rukuk tu banyak kiranya. Banyak. Ada nanti bacanya subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, atau subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Jadi ada lebih kurang 9 bacaan. 6 populer dan tadi paling populer, paling pendek, paling apa? Subhana rabbiyal azim. Kadang-kadang saking apanya walau huruf tubuh ini keluar. Mana belazim? Alhamdulillah. Seketik kita pahami bacaan itu. Kalau kita membaca misalnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, isinya tasbih dan tahmid. Subhana rabbiyal azim, maha suci lah. Ana maha suci. Maha suci itu kan terjemahan itu. Ya. Maha suci itu terjemahannya. Tapi dimaksud dengan tasbih.
Yang tasbih itu meyakini bahwa Allah itu sempurna, maha sempurna. Tidak sedikit pun disentuh oleh kekurangan, aib, cacat, celah, dan hal-hal yang tidak baik, karena dia sempurna. Orang awak menerjemahkannya maha suci dia daripada kekurangan, maha suci dia daripada hal yang tidak patut, yang tidak pantas, yang tidak layak disandangnya, karena dia adalah Rabbul Alamin. Jadi kalau kita baca tasbih, berarti kita sedang membaca, sedang mengucapkan suatu ucapan yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah, yang menunjukkan kemahasuciannya, yang menunjukkan bahawa dia tidak disentuh sedikit pun oleh yang jelek, yang buruk, baik pada zatnya, pada namanya, pada sifatnya, dan pada perbuatannya. Dia maha suci, sampai zatnya, sifatnya, namanya, perbuatannya, dia maha suci. Bacanya subhana. Jadi ketika kita membaca subhanallah, berarti kita sedang mengucapkan ucapan yang menunjukkan atau yang menyatakan kemahasempurnaan dan kemahasucian Allah. Ada orang membaca hanya dimuncung saja tapi tidak paham. Tidak paham. Banyak subhanallah, 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 subhanallah. Tapi kadang-kadang buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Subhanallah rajin, berarti dia tidak mengerti subhanallah. Kenapa begitu? Seperti buruk sangka. Nah, kemudian dia salah sangka kepada Allah. Salah sangka kepada Allah. Awak antang sakit ke sakit, seorang sembahyang tak, selalu tak, nak sakit-sakit tu. Kan seakan-akan Allah tu tak bijak. Allah pilih kasihnya macam subhanallah. Tiba dia mengalih, itulah. Allah rajinnya sembahyang ke. Berdoa, minta. Tapi kita tak jual balik lagi, kita jual balik tu tak. Orang semalam pakai kabaji bagi orang, pakai kabaji atau pakai perkasiah. Kita sembahyang tak sembahyang. Tapi bangku ramai kali itu mencikarai Tuhan waktu. Macam subhanallah, masuci Allah. Kan tak masuci Allah daripada kekurangan tu. Tu. Kalau subhanallah panjang penjelasan. Ketahuilah subhanallah tu salah satu kalimat yang Allah cintai, yang Allah sukai, yang Allah senangi kalau kita banyak-banyak baca. Salah satu kalimat nampak tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Dalam rukuk itu kita baca. Jadi rukuk menunduk, membungkuk. Di situ kita nyatakan kemahasucian, kemahasempurnaan Rabbi, Rabb kita yang maha agung itu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Hanya orang yang tunduk membungkuklah yang akan menyatakan kemahasucian, kemahasempurnaan zat yang maha agung itu. Dibaca itu. Dalam sujud, dalam rukuk dan berdoa. Sebut tu rukuk itu untuk menyatakan ketundukan kepada Tuhan. Kita tidak meminta kau ketika duduk. Dan ketika sujud, ketika menyatakan diri selemah-lemah sehina-hina. Tapi ketika rukuk kita tunduk, taat, patuh. Ketika itulah kita baca suatu kalimat yang menyatakan kepada siapa kita tunduk, itu kepada zat yang maha suci, maha sempurna. Dialah yang maha agung. Sekaligus memujinya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Barangkali sekali bagi nanti gagih dan bagi nampak malih. Halo? Barangkali sekali bagi nanti gagih dan pamalih. Tiga kali paling kurang. Boleh berkali-kali
Kerana rukuk tu lama, diulang-ulang bagi yang ingin lama. Tapi bagi imam tidak boleh, sebabnya mengimami orang. Kalau wak sopir pribadi, oto wak terserah wak, barana ngibutnya, barana kancang, kamak kelok dia. Tapi kalau kita membawa bus umum, cari penumpang kita, ada nampak muntah, ada nampak maniang, ada nampak mabuk, ada nampak sakit, cari. Kami imam, acok-acok mencari, bukan dalam salat, sebelum salat cari ke belakang. Bawa sopir umum. Jadi panggak aja banyak ayat apa ada wak. Buat kami kok kadang-kadang memanggak banyak ayat apa tanpa peduli orang sakit belakang loh ngentuannya. 2 laman baca. Akibat ada orang belakang. Jadi kalau kita salat sendirian boleh, selama apapun rukuk yang ketujuh boleh. Nabi sepanjang surah Al-Baqarah. Sujud beliau sepanjang surah Al-Baqarah dalam salat malam. Tapi kalau jadi imam, jangan boleh panjang. 3 kali lah baca. Atau kata para perawi hadis, yang paling mirip salatnya dengan Nabi adalah Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia tongrang marah lamanya bacaan rukuk 10 kali tasbih. Ada ikan baca Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sampai 10 kali kan. Itu kira-kira itu ukurannya. Tapi kalau lamonat terasanya 3 kali kan. Bacaannya itu subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim 10 kali atau 3 kali. 3 kali ko na rato-rato dipeci orang. 3 kali ko pun rasulullah lamo mana. Nama rasul-rasul lama itu setan kawak. Nah sebentarnya tu. Dah sampai ke 10 detik dah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dah sampai 10 detik. Bahkan 10 kali ni kita baca tidak sampailah 10 detik dah. Nah itu masalah. Kau gangguan setan dalam salat. Kesimpulan kaji kita sebuah kini satu, jangan kita menjadi seburuk-buruk pencuri. Karena seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri salatnya, yakni tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Satu kesimpulan. Yang kedua, takbir yang dibaca dari tagak ke rukuk namanya intiqal. Takbir itu dibaca ketika proses pindah dari tagak ke rukuk, tagak ke rukuk. Selesai di rukuk, baca rukuk. Yang ketiga, tumak ninah dalam rukuk wajib hukumnya. Siapa yang tiba-tinah tidak sah salatnya. Tumak ninah itu wajib. Salah satu yang menyebabkan salat diulang dan diperintahkan Rasulullah mengulang, orang kau tidak tumak ninah. Ulang lagi salatmu kata Rasulullah. Rupanya tidak tumak ninah. Dan tumak ninah diam sebentar. Tagak, diam sebentar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tagak kata. Tumak ninah. Rukuk itu punggung lurus dengan cara telapak tangan disitumpukan kedua lutut, tangan disebar seakan-akan menggenggam, tidak bengkok, lurus, tidak di atas paha dan tidak di atas di betis. Kepala tidak ditakuakan dan tidak dicungayahkan. Lurus, kepala mata terserah, tidak ada aturannya. Bisa kita sujud, bisa yang penting kepala tidak tertakwa. Terakhir, baca rukuk itu banyak. Pilih mana yang suka. Rukuk boleh lama sekali. Sembarang dawa asalkan salatnya sendirian.
Tapi kalau jadi imam, tenggang menenggang, tenggang menimbang, tenggang menenggang cek, tenggang menimbang cek. Sebab nang surauku banyak orang yang los. Nang klipnya masih kuat, jarang nang surau. Nang los lah. Ila mau nama kuru kuat, los. Timbang kami di belakang. Itu kajiwa sepagi kini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya, amin. Diakhiri dengan subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.